Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk melakukan salah satu aktivitas kita sebagai seorang mahasiswa. Baiklah, kami dari kelompok 7 Tafsir Muamalah akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kelompok lain. Pertanyaan pertama yaitu dari saudari Nurmala, pertanyaan kedua dari saudari Nur Alisa, pertanyaan ketiga dari saudari Marwa Fatimah, dan pertanyaan keempat dari saudara Muhammad Alwi Shihab. Baiklah, pertanyaan pertama akan dijawab oleh saudari Dea Hikmatul Uzka, dan pertanyaan kedua akan dijawab oleh saudara Muhammad Nur Hidayat, dan pertanyaan ketiga dan keempat akan dijawab oleh saya sendiri, Tati Tiar. Baiklah, pertanyaan pertama langsung saja saudari Dea Hikmatul Uzka dan dilanjutkan oleh pemateri-pemateri selanjutnya. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nurmala. Pertanyaannya yaitu, bagaimana hukum dalam Islam apabila salah seorang yang berhutang tidak menepati janjinya? Lalu bagaimana jika seseorang tersebut mengundur pembayaran hutangnya padahal mampu membayarnya, serta apakah hal tersebut bisa dibawa ke jalur hukum walaupun tanpa adanya bukti yang tertulis? Jawabannya yaitu, di antara prinsip utama syariat Islam dalam perniagaan dan hutang piutang secara khusus ialah tepat janji. Apabila seorang yang berhutang tidak menepati janjinya untuk membayar hutangnya, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa dan akan masuk neraka. Dan dalam hutang piutang, Nabi dengan tegas menyatakan bahwa orang yang menunda pembayaran hutang padahal ia mampu melakukannya, baik ia telah memiliki dana tunai atau aset yang bisa ia jual, dianggap sebagai orang yang zalim. Atas perbuatan zalim ini, maka harga diri penghutang menjadi halal untuk dilanggar, yaitu dengan memberikannya hukuman didera. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah hal tersebut bisa dibawa ke jalur hukum walaupun tanpa adanya bukti yang tertulis? Menurut saya tidak, karena tidak tepat jika membawa masalah pinjam meminjam uang perdata ke ranah pidana. Sebab menurut hukum, seseorang tidak bisa dipidana karena ketidakmampuannya membayar utang. Langkah yang seharusnya dilakukan oleh pemberi utang yaitu mengajukan gugatan wanpestasi ke pengadilan negeri untuk menuntut uangnya kembali, biaya-biaya lainnya, ganti rugi dan bunga jika ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Nur Alisa. Pertanyaannya, bagaimana pendapat Anda jika seseorang meminjamkan uang kepada kerabatnya, kemudian tiba suatu hari si peminjam tersebut mengembalikan uang yang dipinjam dan memberi sesuatu kepada si peminjam tersebut sebagai ucapan terima kasih? Apakah itu boleh atau tidak? Menurut saya, hukumnya itu boleh-boleh saja, asal tidak ada akad sebelumnya yang mewajibkan seseorang untuk mengembalikan melebihi dari yang dipinjam. Sedangkan dari pertanyaan tadi, murni dari keinginan orang yang dipinjam, bukan dari permintaan orang yang memberi pinjaman. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Marwa Fatimah. Pertanyaannya itu, bagaimana hukumnya bila ada seseorang meninggal dunia dan dia meninggalkan hutang? Jawabannya itu dinyatakan bahwa apabila seorang meninggal memiliki hutang, maka adalah wajib untuk membayar hutang tersebut dengan harta yang ia tinggalkan, terkecuali si pemberi hutang telah mengikhlaskannya. Jikalau uang peninggalan orang tersebut itu telah habis dan harta benda yang juga sudah tidak ada, maka tidak ada kewajiban ahli waris melunasi hutang tersebut, walaupun hukumnya tidak wajib, tapi bersifat mustahab atau dianjurkan bagi waris atau anak orang yang sudah meninggal untuk membayar utang orang tuanya. Baiklah, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Muhammad Alwi Shihab. Pertanyaannya itu, apa yang harus dilakukan apabila ada suatu hutang yang sudah lama dan kita pun lupa dengan hutang tersebut, juga kita tidak tahu apakah sudah melunasinya atau belum? Jawabannya yaitu, melupakan hutang merupakan salah satu dosa dan maksiat bila sebabnya adalah selalu melalaikan diri untuk tidak berusaha mengingat dan membayarnya. Dan juga
juga ada dua kemungkinan, dua jenis. Apabila yang Anda lupakan adalah jumlah uangnya, maka harusnya bertanya pada orang yang memberikan Anda hutang, dan apabila ia juga tidak ingat, hendaknya diperkirakan saja jumlahnya dan kalian berdua saling sepakat dengan jumlah tersebut. Namun, apabila yang Anda lupakan adalah orang yang memberikan Anda hutang, maka hendaknya Anda berusaha semaksimal mungkin untuk terus mengingat dan mencari tahu siapa orangnya. Sebab hutang adalah kewajiban yang mesti Anda tunaikan dan bayar kepada orangnya. Selanjutnya, apabila seseorang pernah berhutang kepada seseorang namun dia ragu apakah sudah melunasinya atau belum, maka hukum asalnya dia tetap berkewajiban membayar hingga dia yakin dia telah membayarnya. Syekh Utsaimin menerangkan, bila seseorang berkewajiban membayar hutang namun dia ragu apakah dia telah membayarnya atau belum, maka hukum asalnya dia masih berhutang sampai dia yakin bahwa dia telah melunasinya. Baiklah, itulah tadi pemaparan jawaban dari kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.